Apa yang disebut kalam itu berbeda dengan kalimah. Kalam itu sifat yang melekat pada diri Allah, sedangkan kalimah itu adalah sesuatu yang keluar. Yang keluar dari diri Allah itu bukan kalam. Yang keluar dari diri Allah itu adalah kalimah. Sedangkan saudara-saudara Kristen itu berpikir yang menjadi Yesus itu adalah kalam itu sendiri. Itu kesalahan fatal. Betul. Jangankan kalam, kalimah aja tidak. Perkataan itu tidak bisa menjadi Yesus. Tidak bisa. Perkataan itu hanya sebatas instruksi. Jadilah beras, jadilah nasi, jadilah terang. Bukan perkataan itu yang menjadi terang. Itu cuma instruksi. Jadilah ayam, bukan perkataan jadilah ayam itu yang menjadi ayam. Tetapi itu hanya instruksi. Tapi bukannya Bang Juma, bukannya Tuhan itu Maha Kuasa, jadi apa aja bisa dia kan gitu. Oh, bagus. Justru karena dia Maha Kuasa, makanya dia tidak bisa menjadi tidak Maha Kuasa. Jangan batasi Tuhan. Nggak begini, dulu Bang Juma, kan Allah yang sebenarnya itu kan tidak berwujud dan siapapun tidak pernah bisa melihat, menjamak dan secara kasat mata. Dengan adanya lah Yesus itu, kita mengenal Allah Bapa itu gitu loh. Oh tidak. Salah cara pandang. Itulah logika Anda. Itu logika iman Anda. Kalau logika iman kami bukan begitu. Itu perbedaannya. Bang Suma gini ya. Yesus. Wih, satu-satu, satu-satu. Bagian giliran saya kan. Bukan. Menyebar berita baik dulu sama Bang Juma. Ya lanjut berdua. Kok kayak mabuk dia. Ya lanjut Juma ya. Mabuk. Ya, jadi gini Bang, penyebar berita. Jadi gini. Ya. Iman Anda, kami nggak punya hak untuk mengganggu itu. Iman kami adalah iman kami. Ini diskusi tentang kebenaran, maka aspek iman Anda diuji, aspek iman saya diuji. Betul. Kan begitu? Oleh karena itulah, kalau Anda mengatakan iman kami tidak begitu, iya itu iman Anda. Ini kita sedang memaparkan kebenaran menurut Anda dan menurut saya, bukan membawa iman, kan gitu. Nah sekarang Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu Maha Kuasa. Oleh karena itu dia berkuasa menciptakan makhluknya tanpa ayah. Iya. Bukan dia Maha Kuasa menciptakan dirinya menjadi manusia. Bukan. Ketika ada makhluk tanpa ayah, itu Tuhan yang bekerja menciptakannya tanpa ayah. Bukan Tuhan yang menjadi manusia tanpa ayah, bukan. Kalau Tuhan menjadi manusia tanpa ayah, berarti dia meninggalkan kemahakuasaannya, sehingga dia tidak maha kuasa lagi. Kenapa? Jangankan maha kuasa, untuk cebok sendiri aja nggak sanggup tanpa bantuan ibunya. Jadi dia nggak bisa. Dia nggak bisa kemudian tidak maha kuasa. Tuhan itu selamanya maha kuasa, sehingga dia tidak bisa kemudian lepas dari kemahakuasaannya itu. Nah, sementara yang menjadikan dia menjadi manusia itu kan iman. Itu kan karikatur iman yang dibangun oleh saudara Kristen. Kita hargai itu. Tetapi dalam perspektif karena Allah yang sebenarnya itu kan kita tidak pernah tahu siapa, bentuknya seperti apa. Karena kehadiran Yesus itulah kita mengenal Allah. Kita juga kalau berdoa kepada Allah Bapa melalui Yesus itu, karena Allah Bapa itu kita tidak tahu. Jadi bawa-bawa. Ya gitu loh. Ya, jadi gini, Bung. Jadi gini, ya sekali Semua ya. sabar John. Sabar aja dulu. Nanti kalau teman penyabar ini sudah memberikan ruang kepada saudari, baru ambil alih. Jadi gini, kalau saudara mengatakan kita tidak bisa mengerti Allah, kita tidak tahu bagaimana Tuhan itu tanpa kemudian Yesus, itu betul. Yesuslah yang menerangkan tentang Tuhan itu kayak mana. Yesus yang menjelaskan, Yesus yang mentafsirkan. Bukan pendeta yang mentafsirkan tentang Tuhan, bukan Kristen yang mentafsirkan tentang Tuhan, sehingga Yesus pun jatuh menjadi Tuhan.
Bukan, tapi Yesuslah yang mentafsirkan tentang Tuhan itu. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak Tuhanlah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Dia yang yang berarti itu dia kan. Oh, itu salahnya. Yesus itu dia. Ah, itu salahnya itu di situ. Ketika Anda sabar. Ketika ada seorang guru datang kepada Anda menjelaskan tentang gunung, Anda menuduh guru ini gunung. Ketika Yesus datang menerangkan tentang Tuhan, Anda mengira Yesus inilah Tuhan. Anda sama seperti orang pagan yang menganggap Paulus itu sebagai dewa Beda Hermes. konteksnya Bang Juma, karena gunung itu ada fisiknya, sementara Allah Bapa itu tidak ada fisiknya. Makanya iman yang berbicara di sini gitu loh. Oh, nggak bisa. Kita bedakan. Sekarang Gitu loh, begini. karena gunung itu guru menjelaskan gunung karena gunung itu ada fisiknya, ada barangnya gitu loh. Sementara Allah Bapa itu tidak berwujud. Ah, dengan adanya Yesus itulah kita mengenal Allah Bapa gitu loh. Jadi kalau ada Itu imannya seorang Kristen. pendeta menerangkan tentang setan yang tak terlihat, itu berarti pendeta itu setannya gitu. Bukan. Setan itu kan nggak berwujud juga, bro. Lah, ya iya, sama seperti Tuhan tidak berwujud. Ya, enggak. Nah, seorang Anda kan pendeta tadi- menjelaskan Anda tentang kan tadi setan, karena setan itu tidak menjelaskan- berwujud, maka guru itu adalah, pendeta itu adalah setan. Tadi menjelaskan tentang gunung, Anda katakan gunung itu berwujud, maka guru itu bukan gunung. Yang tidak berwujud, setan. Pendeta menjelaskan tentang setan, berarti pendeta itu adalah setan. Enggak, maksud saya kan Anda tadi menganalogikan itu ibaratnya guru menjelaskan gunung gitu kan, sementara Anda Allah Bapa menyangkal itu tidak ada karena wujud gunung itu gitu loh. wujud. Nah, sekarang Wujudnya. setan tidak berwujud. Pendeta Sementara- menjelaskan tentang setan. Sementara- Karena setan itu tidak berwujud, maka pendeta itulah setan itu gitu. Gantian bicara bro. Kalau Bang Juma bicara, jangan bicara Kan juga. gunung berwujud. Jadi Ya. saya ambil setan. Pak Bombong menjelaskan tentang setan. Berarti Pak Bombong itulah setan itu gitu. Itu, begitu logikanya. Jadi bukan pendeta yang menjelaskan kan. Yesus itu berkata, saya dengan Bapa kan satu, kan ada di kitab itu kan. Makanya Kalau kita Bapak- mempercaya oke, Yesus itu Baik. serta merta Baik. mempercayai Allah Bapa gitu loh, Baik, Bang. baik. Ketika Yesus berak di celana Bapak di mana? Allah Bapa itu kan bentuknya nggak tahu seperti apa. Loh, Dengan tadi turunnya katanya Yesus itu, satu. Bang, ajar- Tadi katanya satu. Berarti yang Anda lihat itu adalah Bapak itu sendiri, begitu? Ya, itulah, Hah? itulah. Ah, Kan ah. dengar dulu. Berarti ketika bayi dia di celana nggak bisa cebok sendiri, berarti Bapak demikian juga adanya. Kalau itu yang Anda pahami, satu dalam arti kata Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Yesus ada di bumi, Bapaknya di surga. Tapi Anda katakan satu. Kayak mana ini? Bolehkah kita itu beragama pakai akal sikit-sikit? Karena di dalam Yohanes 8, nomor 6, nomor 17, 18, dan 19, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah dua. Kalau satu yang dimaksud itu satu ajaran. Yesus berkata apa berdasarkan perintah Bapa. Yesus melakukan apa berdasarkan perintah Bapa. Maka disebutlah satu. Kalau Anda maksud adalah satu hakikat bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, berarti pada saat Yesus berak di celana, berarti yang berak di celana itu adalah Sang Bapa pencipta alam semesta gitu. Coba, silakan. Ya karena Yesus itu kan manusia, lahir dari manusia. Toh juga dia makan ikan. Nah, berarti Bapak juga lahir sebagai manusia. Itulah saya bilang logika iman kamu memang begitu. Kalau logika iman kami bukan begitu. Penafsiran. Lalu logikanya aku dan Bapak dan satu itu apa, Bang? Sekarang kalau bicara logika kita, bagaimana Baginda bisa membela bulan-bulan di atas, Baginda di bawah? Coba logikakan dulu tuh. Tapi Anda Yang imani melakukan itu adalah pencipta alam semesta, bukan Rasulullah. Ya apa katanya Baginda yang membela bulan? Kan seluruh nabi Coba bermukjizat logikanya. itu Coba bukan jelaskan logika Anda. Bisa nggak kau jelaskan itu? Tapi kau gampang nanya itu. sekali itu, Itulah- Bang. Gampang sekali. Apa? Seorang nabi mampu melakukan apa saja karena dia adalah utusan Tuhan.
Tuhan yang melakukan apa yang kemudian nabinya ingin perlihatkan. Sama seperti Yesus membangkitkan orang mati. Bukan Yesus yang membangkitkan, tapi Tuhan yang mengutusnya yang melakukan itu melalui mukjizat yang diberikan kepada Yesus. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW membelah bulan, bukan dia, bukan beliau yang belah bulan. Panjang. Yang belah bulan itu Allah melalui perantaraan Rasulullah. Kan saya ikutin logika kamu memahami ajaran Bang Kristen. Suma, Kan Yesus gitu. tidak mengenal Allah. Kamu kan pakai logika kamu memahami ajaran Kristen itu, jadi nggak connect gitu. Lalu Itulah Anda itu. memahami agama sendiri itu dengan apa? Dengan akal? Dengan Atau adanya imani Yesus- saja? Yesus tidak Dengar dulu. mengenal Allah. Dengan adanya Yesus itu kita mempercaya Allah Bapa pencipta langit dan bumi ini. Titik. Itu. Oke. Berarti apakah Allah Tidak pencipta dengan Nabi langit dan siapapun. bumi? Apakah Allah pencipta langit dan bumi ini adalah Yesus? Bapa yang pencipta Bagian dari dia. bukan Allah. Bagian dari dia. dia. Maksudnya Iya. bagian dari dia itu maksudnya Tuhan belah diri gitu. Membagi diri menjadi dua. Itu logika Anda. Karena itu bagian. Lalu apa yang Anda ingin jajakan di sini? Itu logika saya. Lalu Anda menyampaikan dengan logika Anda atau apa ini? Apa yang Anda pakai untuk menganalogikan iman Anda itu apa? Nah sekarang, kalau memang saya ini nih ya, karena dia bagian Allah Bapa itu, buktinya dia bisa menghidupkan orang mati. Nah, itu dia menghidupkan orang mati di dirinya atau Allah yang membangkitkan orang mati itu? Ya, dari dianya, dia melalui Yesus itu. Bagaimana Itulah- kalau pernyataan saudara itu dibantah Yesus itu sendiri? Gimana bantahnya? Oke. Ada bantahnya enggak? Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak Apa dapat dibilang? membuat apa-apa dari diriku sendiri. Jedor. Berarti dia bagian dari itu, bagian dari Allah itu dia sendiri. Makanya itu Tritunggal. Makanya Berarti nggak dapat kalian. Makanya saya bilang kacamata kalian itu bukan sekarang kacamata begini. hitamnya. Sekarang Dari begini. ajaran Kristen. Anda percaya nggak Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Anda percaya nggak? Percaya, Ah. percaya. Lalu Yesus ini Karena yang semua adalah apa yang dirinya diperbuat sendiri itu adalah perintah. Bapa itu sendiri kan? Perintah Allah Bapa. Apa yang diperbuat Yesus itu semua perintah Allah Bapa. Dan Berarti juga dia pesuruh. dilahirkan. Berarti dia pesuruh kan? Ya, makanya ada keimanan Kristen itu Tritunggal. Lah, kenapa harus Anda Itu. bawa ke situ? Itu iman saudara. Sekali lagi saya katakan, iman Kenapa saudara bagian silakan, itu? kepercayaan Kenapa saudara bagian silakan. itu? Ini kita sedang membahas kebenaran hakiki. Yesus mengatakan dengan mulutnya sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau Anda memahami Betul. bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti Bapa tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Iya. Jadi Iya. memang Mulai kena kalau dia nih, kalian mulai kena pakai dia. logika Anda, Iya. nggak bakalan terima itu. Loh, Konteksnya Anda di situ. Toh juga nanti di hari kiamat bukan Allah Bapa yang turun kok, Yesus kok. Anda itu apa kita kemudian, kritisin ketuhanan Yesus itu? bagaimana bisa Anda mengatakan Yesus itu sementara yang dia mengkritisi manusia? Ketuhanan Yesus. Dari mana Anda bisa mengatakan Yesus itu Tuhan? Dengan Dari aspek cara apanya? lahirnya lah melalui perawan Maria, itulah kekuasaan Allah Bapa itu menunjukkan kekuasaannya Iya, emang. dan bisa menjalankan Kan itu penjelasan Apa saya itu? tadi di awal. Itu penjelasan saya. 3 SKS saya sudah jelaskan itu tadi. Bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu ciptaan. Sekarang unsur apa yang ciptaan seperti manusia? Ya udah, selesai kita. Oke, selesai. Tepuk tangan. Iya. Yesus ciptaan, Ciptaan tetapi kita bukan seperti seperti manusia. ciptaan kita manusia. Betul, karena Iya. dia diciptakan tanpa ayah. Udah selesai kita. Selesai, Nah, udah. bubar. Sur- Bubar. surah An-Nisa Yesus atau Anda surah sudah Hud akui ada. ciptaan, selesai. Atau salah ngomong nih. Atau kalau salah ngomong Anda ditarik sudah nih. mengakui Yesus itu ciptaan. Udah, selesai. Enggak, siapa tahu dia salah ngomong Bang Juma. Berarti Kristen sama dengan penyembah manusia yang bukan ciptaan biasa. Udah selesai.
bubar, semua bubar, bubar. Daripada Allah Bapa itu, Jangan. Cuma. Bubar, Belum bubar, kebagian. semua bubar. Yang ada di YouTube, yang ada di Komal TikTok bubar. Semua sudah terjadi. Semua sudah diakui oleh saudara kita. Yesus adalah Dia ciptaan. dari surga, bukan dari Kan bumi. baru satu orang yang ngakui Anda bang, harus kok disuruh bedakan dengan bubar bang? manusia. Itulah kelebihan Yesus Enggak, tidak kalau ada sudah pengakuan mewakili bahwa Yesus itu ciptaan, selesai. Yesus adalah ciptaan yang luar biasa. Yes, karena di Al-Quran pun dikatakan demikian. Yesus itu adalah makhluk pilihan Tuhan. Yesus itu adalah hamba yang sangat luar biasa, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Udah selesai. Tapi statusnya tetap aja ciptaan, bukan Tuhan. Terus kenapa Anda mengkritisi ketuhanan Yesus? Anda udah akui loh tadi, ngapain sih kalau Kenapa saya Kenapa Anda mengkritisi? mengkritisi Yesus? Karena Yesus itu ciptaan, Anda Tuhankan. Kan udah, Anda sendiri mengakui kok. Apalagi? Loh, ini ketawa apa nangis sih? Tuhan itu sebenarnya apa? Kan penguasa. mulai lagi belok-belok deh. Tuhan itu kan penguasa. Tapi Yesus tidak berkuasa. Nggak ada, Apa itu salahnya cuman- kita mengatakan Yesus itu tidak ada Tuhan? Lah, karena dia bukan Tuhan. Salah itu. Yesus Emang artinya Tuhan itu apa? Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Dia mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan. Itu kesaksian Yesus. Barang siapa yang mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti dia kerasukan roh jahat. Dah selesai kan? Gak usah panjang lebar lagi kan? Dah, silakan diambil alih Bang Handi. Kelas saya udah selesai, silakan. Bang, kalau kita bubar terus kita ngapain? Ntar dulu. Jadi jelas di sini loh, kamu udah akui Yesus itu ciptaan, berbeda dengan ciptaan manusia pada umumnya. Ya jelas memang gitu loh. Ya kalau Anda sudah mengakui itu, kalau kamu masih menuhankan dia, artinya kamu menuhankan ciptaan